Salam, selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, kasih setiamu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan melanjutkan kembali tugas pekerjaan kami. Namun sebelumnya kami mohon Tuhan berfirman agar kami beroleh tuntunan dan pedoman pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dari Imamat 19. Saya membacakan ayat 1 dan 2, tertulis demikian. Tuhan berbicara kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua yang telah mendengarkan, terlebih mau melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita selaku orang percaya kepadanya agar hidup kudus. Jika kita telisik kalimat ayat 1 dan 2 yang baru saja kita dengarkan, saya ulangi membacakannya demikian. Tuhan berbicara kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Kalimat tersebut bukan bermakna sebuah perintah, melainkan sebuah pernyataan Tuhan. Mengapa? Karena jika dipahami sebagai kalimat perintah yang harus dilakukan, manusia mustahil mampu menguduskan dirinya sendiri agar sama dengan Allah yang adalah kudus. Oleh karena Tuhan Allah itu kudus, maka kita umatnya juga akan kudus. Dengan kata lain, Tuhan menyertai kita umatnya untuk terus berproses menjadi kudus. Proses menjadi kudus tersebut karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha manusia sendiri. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang proses pembaharuan budi dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, kita telah diselamatkan Tuhan dari hukuman dosa, itu bukan karena kita sudah berhasil menjadi orang baik atau sudah menjadi orang kudus, tetapi karena anugerah Tuhan, dan kita dapat berproses untuk hidup kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, itu karena penyertaan Tuhan. Jadi proses hidup kudus memiliki dua aspek, yaitu pertama, kudus dalam arti berelasi atau berhubungan dengan Tuhan. Ini dapat kita lihat pada ayat 3 hingga 8 pada pasal 19. Yaitu dapat hidup kudus dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, kudus dalam arti berelasi, berhubungan dengan sesama. Ini dapat kita lihat pada ayat 9 hingga 18. Yaitu dapat hidup kudus dengan melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama sesuai dengan karakter Tuhan.
Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada Imamat 19 ini telah banyak contoh perbuatan-perbuatan orang kudus yang berhubungan dengan ke-10 firman yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Dan ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang hukum kasih kepada kita saat ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tidak mungkin benar-benar dapat mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi sesama. Marilah serahkan diri kita kepada Tuhan hari demi hari dalam setiap aspek kehidupan untuk terus berproses agar hidup kita semakin berkenan bagi Tuhan, agar hidup kita semakin menjadi orang kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami akan anugerah yang telah Kau beri, sehingga kami beroleh penyertaan-Mu agar terus berproses dalam hidup ini, hidup yang berkenan bagi Tuhan untuk menjadi orang kudus. Tolong berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami. Biarlah hari ini kami terus melakukan dengan sungguh-sungguh, dan kami bersukacita karena kasih setiamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.